Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pengukuran dan angka penting. Jadi kan kita sudah membahas nih sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Nah, ke bagian angka penting nih. Angka penting itu memiliki beberapa aturan. Contohnya, di sini ada perkalian angka penting nih 2,7, kemudian dikalikan dengan 2,54. Nah, 2,7 itu terdapat berapa? Ada dua angka penting. Kemudian di sini 2,54 itu memiliki 3 angka penting. Nah, gimana caranya? Kita coba ya. Nah, untuk syarat yang pertama dalam menentukan angka penting. Jadi semua angka yang bukan 0, jadi 1 sampai 9, bilang 1 sampai 9 itu merupakan angka penting. Contohnya ada 6,89 mililiter, memiliki berapa? Ada 3 angka penting. Nah, jadi untuk angka penting kita tandai dengan garis bawah. Jadi yang termasuk angka penting kita beri garis bawah. Nah, contoh berikutnya ada 78,99 meter. Nah, ini kan merupakan angka bukan 0, berarti semua angka ini adalah termasuk angka penting. Jadi berapa jumlahnya? Ada 4 angka gitu ya. Nah, syarat yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Ayo dipahami nih, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Berarti angka 0 nya ini terletak di tengah-tengah atau diapit oleh angka bukan 0. Contohnya ada 1208. Nah, ini kan 0 ini itu kan diapit oleh angka 2 dan 8. Berarti 0 ini termasuk angka penting. Jadi terdapat 4 angka penting. Nah, maka di garis bawah ini semuanya. Contoh lain 2,0067. Nah, angka 00 ini kan diapit oleh angka 2 dan 6 ya. Walaupun termasuk bilangan desimal, dia juga termasuk angka penting. Jadi berapa jumlahnya? Ada 5 angka penting. Jadi diberi garis bawah nih semuanya nih. Contoh berikutnya ada 7000,2003. Nah, 00 ini itu kan diapit antara 7 dan 2. Kemudian 00 juga ini yang tengah ini kan diapit oleh angka 2 dan 3. Jadi angka 00 ini itu termasuk angka penting. Bisa ya dipahami ya. Nah, berarti termasuk berapa jumlahnya? Ada 8 angka penting. Nah, syarat yang berikutnya, jika bilangan terdapat tanda koma, berarti kan bilangan desimal, maka angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0, dipahami, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Nah, sebagai contoh 70.000,00. Nah, 70.000 ini itu kan 00 ini, 400 ini kan terletak di depan tanda desimal. Maka 00 ini termasuk angka penting, tetapi angka 00 ini yang terletak di belakang angka tanda desimal. Nah, tetapi dia terletak di belakang angka 0. Jadi bukan termasuk angka penting. Jadi ada berapa nih? Ada 5 angka penting. Nah, kita garis bawahi. Nah, syarat yang berikutnya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Contohnya ada 23,5000. Nah, 00 ini 4 digit 0 ini dia kan terletak di mana? Terletak di belakang angka bukan 0, angka 5 ya kan. Nah, dan angka 0 ini kan dia terletak di bagian akhir di belakang tanda desimal. Berarti angka 0 ini termasuk angka penting. Itu untuk bilangan desimal. Berarti ada berapa jumlahnya? Ada 7 angka penting. Maka kita garis bawahi seluruh angka ini. Untuk contoh selanjutnya di syarat yang kelima,
Nah, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Nah, sebagai contoh, berapa ini? 3.500.000 ya. Nah, kalau seperti ini kan dia bukan bilangan desimal, berarti untuk angka ribuan, puluhan ribu, nolnya itu bukan termasuk angka penting. Jadi angka pentingnya adalah angka bukan nolnya saja, berarti 3 dan 5 adalah angka penting. Jadi kita garis bawah ini. Kemudian syarat yang terakhir, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Jadi maksudnya gimana? Nah, sebagai contoh 0,000352. Nah, angka 00 ini dia kan terletak di depan angka bukan 0 ya kan, yang pertama kali, karena kan ini 0 ya, diawali dengan angka 0. Jadi angka 00 ini dan 4 digit angka 0 ini kan terletak di belakang angka bukan 0, jadi dia bukan angka penting. Jadi yang pentingnya yang mana? Yang angka bukan 0, ada 352, jadi kita garis bawahi, berarti ada 3 angka penting gitu ya. Nah, ini contoh kita tadi. Nah, jadi kalau dia bukan angka 0, ada bilangan 1 sampai 9 termasuk angka penting. Kemudian untuk angka 0 yang diapit di antara angka bukan 0 itu termasuk angka penting. Nah, ini ya contohnya. 0 itu kan diapit oleh angka bukan 0. Nah, contoh lain. Untuk angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 di depan desimal ini, bilangan desimal, termasuk angka penting, tetapi angka 0 yang terletak di belakang angka angka 0 yang terletak di belakang angka 0 di belakang desimal bukan termasuk angka penting. Jadi yang penting adalah yang di depan desimal. Nah, itu untuk yang bilangan desimal. Tapi kalau dia bukan bilangan desimal seperti puluhan ribu, ratusan ribu, nah nolnya itu bukan angka penting. Nah, sebagai contoh ada ini 3.500.000, berarti kalau 3.500.000 nolnya ini bukan angka penting. Nah, jadi yang angka pentingnya adalah angka bukan 0, 3 dan 5. Nah, contoh lain untuk bilangan desimal ini ya, ada 23,500. Jadi angka 0 ini kan terletak di belakang angka bukan 0, angka 5 kan. Jadi angka 0 ini termasuk angka penting, beda dengan yang 70.000,00. Nah, bedanya di situ. Kemudian ini sama, dan ini juga untuk bilangan desimal. Jadi yang termasuk angka penting adalah angka yang terletak di belakang 0 ini ya, 352. Ada 3 angka penting. Kemudian ini 0,004050. Nah, 0 ini 40, 50 ini kan nolnya terletak di antara angka bukan 0, di antara 4 dan 5. Itu termasuk angka penting, dan angka 0 yang terakhir terletak di belakang angka bukan 0, jadi termasuk angka penting. Bisa dipahami ya? Oke, kita next. Nah, sekarang kita ke aturan pembulatan. Nah, untuk aturan pembulatan ini memiliki syarat nih. Jika angka pertama setelah angka yang hendak dipertahankan adalah kurang dari 5, seperti 4 ke bawah, berarti dia dibulatkan ke belakang gitu ya. Nah, contohnya nih, angka 4, 75,494. Nah, angka 4 ini kan kurang dari 5, berarti dia dibulatkan ke belakang atau dihilangkan. Berarti tinggal berapa? 75,49. Kalau diminta sajikan hasil tersebut dalam 1 digit di belakang desimal, berarti kita bisa bulatkan nih. Angka 9 kita bulatkan ke depan, jadi berapa? 75,5. Nah, itu untuk angka yang lebih dari 5. Jadi bedanya di ini ya, bilangannya ya. Sama seperti di matematika,
Untuk angka yang kurang dari 5 dibulatkan ke belakang. Kemudian angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke depan. Nah, contoh lain. Ada 1,00839. Nah, karena 9 ini lebih dari 5, maka dibulatkan kemana? Ke depan. Berarti berapa nih? 1,0084. Nah, kemudian karena misalkan yang diminta adalah 3 digit di belakang desimal, maka 4 ini kita tiadakan atau kita hilangkan. Karena kan 4 kurang dari 5 ya, berarti ditiadakan. Nah, kedua angka yang dicetak tebal ini ditiadakan begitu. Ini maksudnya 4, kemudian 9 kita bulatkan ke depan. Oke, untuk yang berikutnya. Nah, apabila angka lebih dari 5, kemudian angka tersebut dibulatkan ke mana tadi? Ke depan atau ke atas. Contohnya seperti ini. 12,469. 9 karena lebih dari 5 dibulatkan ke depan. Berarti berapa? 45,47. Nah, ini sama ya seperti di matematika. Nah, ini juga sama nih. 23,436 dibulatkan menjadi 23,44. 6-nya kan kita bulatkan ke depan. Nah, untuk yang angka lebih dari 5, nah ini kita bulatkan ke depan. Ini juga kita bulatkan ke depan. Nah, bagaimana kalau misalkan angka tersebut tepat sama dengan 5? Kalau tadi kan kurang dari 5, lebih dari 5. Nah, sekarang kalau dia tepat sama dengan 5, dia memiliki ketentuan nih. Jadi, untuk yang angka tepat sama dengan 5, dia dibulatkan. Pembulatannya lihat nih di bilangan di depan angka 5. Nah, contoh. Yang pertama, angka 5 dibulatkan ke atas jika sebelum angka 5 tersebut adalah bilangan ganjil. Berarti kan ada 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya. Berarti nih 2,475. Nah, karena 7 ini adalah bilangan ganjil, angka 7 adalah bilangan ganjil, maka 5-nya dibulatkan ke depan. Jadi berapa hasilnya? 2,48 gitu ya. Nah, tetapi jika di depan angka 5 ini adalah bilangan genap, ini bilangan genap, berarti ada 2, 4, 6 dan seterusnya. Berarti kalau dia genap dibulatkan ke belakang. Berarti berapa? 2,46. Nah, bedanya di sini. Bedanya di genap dan ganjil. Gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke perhitungan angka penting. Jadi untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian itu memiliki aturan sendiri. Nah, khusus untuk penjumlahan dan pengurangan itu penentuannya seperti ini. Nah, untuk penjumlahan itu sendiri dia ditentukan dengan melihat dari angka yang paling sedikit di belakang koma. Nah, kalau di sini kan ada 678,234, berarti kan ada berapa angka nih? Ada 3 angka di belakang koma. Kemudian ditambah dengan 21,76, ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Berarti yang paling sedikit yang mana? Yang bawah kan, berarti 21,76. Berarti kalau kita tulis yang ini ada 3 angka di belakang koma. Kemudian yang ini ada berapa? Ada 2 angka di belakang tanda koma. Nah, berarti hasilnya kalau kita jumlahkan 6,99,994, berarti kita sajikan sesuai dengan jumlah angka paling sedikit di belakang koma. Berarti berapa? 699,99, begitu ya. Ini hasil sajiannya.
Nah, itu untuk khusus untuk pengurangan dan penjumlahan. Kemudian kalau contoh lain di sini, nah ada 7,536 dikurang dengan 4,2. Berarti yang paling sedikit adalah ini ya, 4,2, karena ada satu angka di belakang koma. Kalau ini dia kan 536, ada 3 angka di belakang koma, berarti hasilnya nanti harus disajikan sesuai dengan angka yang paling sedikit di belakang koma. Jadi berapa nih? 3,336. Nah, disajikan satu angka di belakang koma, berarti 3,3 gitu ya. Bisa ya dipahami ya. Nah, kita masuk ke perkalian dan pembagian. Nah, khusus untuk perkalian dan pembagian, kita lanjut ke perkalian dan pembagian angka penting. Nah, jadi khusus untuk perkalian dan pembagian, itu yang dilihat adalah jumlah angka penting yang paling sedikit. Jadi contoh 34,231 dikali dengan 0,25. Nah, ini kan terdapat berapa nih? Terdapat 5 angka penting, kemudian 0,25 ada 3 angka penting. Jika dikalikan hasilnya adalah 8,85775, maka mengandung berapa? Ada 6 angka penting. Nah, hasilnya harus disajikan berdasarkan jumlah angka penting yang paling sedikit. Jadi kita bulatkan langsung ya, ini kan bulatkan ke depan 88, bulatkan ke depan berapa? 9 kita bulatkan ke depan, berarti 56, berarti hasilnya adalah 8,56. Nah, itu untuk perkalian dan pembagian. Kita ke contoh berikutnya. Nah, di sini untuk lebih pahamnya, ini nih ada beberapa bilangan yang dikalikan. Nah, 11,23 kan, ini bukan 4, nah ini bukan 3, itu ini bukan 3, tetapi ada berapa itu? 4. Ada 4 angka penting. AP itu angka penting. Kemudian dikali dengan 2,1, ini kan 2 angka penting. Nah, maka hasilnya nanti harus sesuai dengan jumlah angka penting yang paling sedikit, berarti harus dibulatkan. Ini kan 23,583. Kita bulatkan ke mana? 5. Ini kan langsung aja ya. Bulatkan ke depan, berarti 24. Nah, ini hasilnya mengandung berapa nih? 2 AP, ya kan? Nah, contoh lain, 11,23 dibagi dengan 2,1. Ini juga sama, ada 4 AP dan 2 AP, berarti hasilnya harus sesuai dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Berarti berapa nih? Kita bulatkan 7, kita bulatkan ke depan, berarti kan jadi berapa? 5,35. Nah, di depan 5 ini ada bilangan ganjil, 3 kan ganjil, maka 5 ini kita bulatkan ke depan, berarti hasilnya berapa? 5,4. Jadi mengandung 2 AP. Nah, itu untuk perkalian dan pembagian. Oke, sekian sampai di sini video kita. Silahkan dipahami, sukses selalu. Nah, sudah selesai untuk pembahasan kita pada pengukuran dan angka penting di video part 2 ini. Nantikan video-video tentang pembahasan fisika di materi lainnya. Jangan lupa like and subscribe.